Itu tadi kita melihat sekilas bagaimana perjuangan dari nelayan untuk menangkap ikan tuna agar bisa dikonsumsi bersama. Tapi kalau bicara mengenai konsumsi, olahan ikan tuna pasti erat kaitannya sama sushi dan juga sashimi ya. Iya, dua makanan khas Jepang yang sangat diburu oleh para penggila seafood. Betul, dan harga jualnya juga cukup tinggi, apalagi kalau di Jepang aslinya. Tapi tahu tidak, ternyata ini 80% tuna di pasar Jepang ini didatangkan dari perairan Indonesia, termasuk tuna sirip biru segar yang harganya bisa mencapai 1 miliar rupiah per ekor. Dan ini dijual di pasar lelang ikan Jepang. Wow, lalu sejauh mana potensi ekspor tuna segar Indonesia dalam persaingan global di tengah berkurangnya pasokan tuna di lautan? Sashimi dan sushi merupakan olahan tuna asal Jepang yang terkenal di dunia. Dan hanya daging tuna berkualitas yang cocok dijadikan bahan makanan ini. Tak heran bila harga sushi dan sashimi di restoran ternama dihargai amat mahal karena kesegaran tunanya. Mungkin banyak yang tidak tahu apabila tuna-tuna berkualitas premium yang diimpor dari Jepang ditangkap di sekitar wilayah perairan Indonesia. Karena Indonesia memasok lebih dari 80% peredaran ikan tuna yang ada di pasar-pasar Jepang. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pensortiran mana tuna yang akan diekspor ke Jepang dan mana tuna dengan kualitas standar yang akan dikonsumsi di pasar lokal. Hampir 30 tahun Haji Suronto bergelut di industri tuna segar. Pengalaman membuatnya bisa menilai kualitas tuna hanya dengan melihat dan menyentuhnya saja. Meski demikian, sampel daging tuna tetap harus diambil, bahkan tak jarang dicicipi langsung. Nah, ini contoh grade yang Double A, super. double A, super. Kalau super seperti ini, apa yang membedakan daging dari daging ini, Pak? Mungkin warna merata ya. Terus kalau dipegang teksturnya kenyal. Oh ya, masih kenyal-kenyal gini ya. Ini bisa langsung dimakan. Oh, ini boleh coba langsung, Pak? Ya. Sashimi. Tuna kualitas premium langsung ditandai dan siap dikirim ke pasar luar dalam kondisi segar. Makin segar ikan tuna, makin mahal harga ekspornya. Nah, sebenarnya yang menyebabkan harga fluktuatif baik di pasaran Jepang dan juga pasaran di Indonesia itu apa, Mas? Ikan-ikan hasil tangkapan mereka dulu yang diutamakan. Yang saya dengar itu di Jepang itu lagi musim baby bluefin. Baby bluefin Iya. sekarang. Itu lagi banyak di sana, makanya harga untuk bulan ini tuh nggak biasa. Tidak terlalu baik. Ya, tidak terbaik. Proses pengepakan tuna segar juga amat diperhatikan. Jangan sampai kualitas tuna turun di perjalanan menuju negara importir. Hal itu bisa menurunkan harga jual. Sementara sisa tubuh ikan, baik kepala, tulang, hingga sirip, ternyata diminati pasar dalam negeri. Meski dikenal sebagai salah satu negara pemasok tuna terbesar di dunia, produksi perikanan tangkap Indonesia khususnya tuna mengalami penurunan terutama sejak 2015. Tapi penurunan yang terjadi di Indonesia, tuna-tuna sekarang itu bukan hanya karena Indonesia. Tetapi secara global memang terjadi climate change dan seterusnya, itu memang seluruh produk-produk perikanan kita mengalami penurunan dunia ya. Persaingan pasar tuna dunia kini semakin membesar. Bahkan negara tetangga seperti Thailand, Filipina, dan juga Vietnam akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan kepercayaan dan juga kesempatan dari negara-negara importir tuna strategis di dunia dengan produk-produk olahan tuna mereka. Dan ini saatnya bagi Indonesia untuk kembali unjuk gigi kepada dunia bahwa kita pernah menjadi negara pengekspor tuna terbesar dengan terlebih dahulu memperbaiki tata kelola, perikanan, dan juga produksi tuna dalam negeri. Ruli Kurniawan untuk CNN Indonesia.